Sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota telah lama ditinggalkan. Namun, setiap malam, warga sekitar sering melihat sosok-sosok aneh di lorong belakang rumah sakit tersebut. Konon, lorong itu adalah tempat para pasien terakhir dijemput. Bukan oleh dokter, tapi oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Seorang konten kreator urban legend bersama dua sahabatnya mencoba mengungkap misteri itu. Namun semakin dalam mereka menyelidiki, semakin tipis batas antara dunia hidup dan mati. Tidak semua yang mereka temui ingin mereka pergi. Udara malam itu terasa berat, seolah mengandung bisikan-bisikan dari masa lalu. Di tengah lahan kosong yang luas, berdiri sebuah bangunan besar tua, rapuh, dikelilingi pagar berkarat. Itulah Rumah Sakit Pratama, tempat yang dulunya menjadi pusat kehidupan, kini menjadi rumah bagi kenangan-kenangan yang tidak mau mati. Di kejauhan, terdengar suara burung gagak yang kesasar, memecah keheningan. Angin meniup dedaunan kering, membuatnya menari di aspal retak. Siluet rumah sakit itu seperti monster raksasa yang tertidur, namun siap terbangun kapan saja. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan gerbang. Lampu mobil menerangi papan nama tua yang hampir jatuh, bertuliskan huruf besar, Rumah Sakit Pratama, ditutup permanen. Tiga sosok keluar dari mobil. Rio, pemuda berusia 25 tahun, dengan kamera GoPro tergantung di leher. Nanda, bertubuh besar, skeptis, tidak percaya dengan hal mistis. Dan Lala, seorang gadis kecil mungil dengan mata tajam yang bisa merasakan hal-hal tak kasat mata. Rio mengambil nafas dalam. Siap bro, ini bakal jadi video paling gila di channel kita, katanya sambil mengangkat kamera. Nanda mengangguk malas. Aku cuma mau cepat-cepat kelar, gerutunya. Sementara itu, Lala hanya diam. Matanya sudah terpaku pada bayangan samar di balik jendela rumah sakit. Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju pagar. Pintu gerbang berderit keras saat mereka membukanya. Suaranya menusuk telinga, seakan memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Udara di dalam area rumah sakit terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, dan mengandung aroma anyir yang menusuk hidung. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan gema yang berulang, seperti ada langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Lo denger gak? Bisik Lala sambil merapat ke Rio. Rio mengangguk perlahan, pura-pura santai. Abaikan aja, fokus. Kita harus dapetin footage di dalam. Di kejauhan, pintu depan rumah sakit tampak setengah terbuka, seolah mengundang mereka masuk. Mereka melangkah masuk ke dalam. Lampu senter Rio menyorot lorong panjang di dalam rumah sakit. Dindingnya penuh retakan. Ada bekas darah kecoklatan di beberapa titik, seperti noda masa lalu yang tak bisa dibersihkan. Sebuah ranjang pasien tua tergeletak di tengah lorong, rodanya bengkok. Di salah satu sudut, kursi roda terbalik, seolah baru saja digunakan atau baru saja ditinggalkan. Saat mereka melangkah lebih dalam, terdengar dari atas seperti bunyi tetesan air. Namun ketika mereka menyorot langit-langit, tidak ada air. Yang ada hanyalah bercak hitam besar, seperti jamur atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Mereka tiba di sebuah papan arah bertuliskan, Ruang rawat inap belok kanan, ruang operasi lurus, lorong belakang belok kiri. Lala menatap tulisan lorong belakang dengan sorot mata ketakutan. Aku dengar, dulu pasien yang sekarat dibawa ke sana, bisiknya. Rio tersenyum masam. Semakin seram, semakin viral, katanya sambil mengatur kameranya. Nanda hanya mendengus. Tanpa banyak bicara lagi, mereka memilih berjalan ke arah kiri menuju lorong belakang. Di setiap langkah,
terasa hawa dingin yang semakin menusuk hingga ke tulang. Seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengamati mereka dari kegelapan. Langkah kaki mereka menggema keras di lorong sempit itu. Cahaya senter Rio menari-nari di dinding kusam, menyorot nama-nama ruangan yang sudah hampir hilang tergerus waktu. Mereka melewati ruang-ruang kosong yang menganga seperti mulut monster. Beberapa ranjang pasien masih tertata, lengkap dengan kasur tipis berwarna kusam. Sebagian sobek memperlihatkan busa yang menguning. Suara tetesan air kembali terdengar, kali ini lebih cepat, seperti detak jantung panik yang tidak terlihat sumbernya. Tiba-tiba Lala berhenti, matanya membelalak. Di sana, bisiknya serak menunjuk ke arah ujung lorong. Mereka bertiga menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Lala. Di ujung lorong, tampak sebuah papan tua tergantung miring, bertuliskan dengan huruf pudar. Lorong belakang, ruang isolasi. Namun bukan itu yang membuat mereka bergidik. Di bawah papan tersebut, tampak sesosok tubuh mengenakan gaun pasien putih lusuh, berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya menjuntai, hampir menyentuh lantai. Tubuhnya tampak gemetar, seperti sedang menangis atau mungkin tertawa tertahan. Nanda mundur satu langkah. "Bro, kita balik aja, nggak enak ini," gumamnya panik. Tapi Rio terbakar rasa ingin tahu, dan demi konten viral tetap mengangkat kameranya, fokus ke sosok itu. "Permisi," Rio mencoba memanggil. Suaranya menggema aneh di lorong kosong. Tidak ada jawaban. Namun tubuh itu perlahan bergerak, bukan dengan langkah normal, melainkan meluncur, seperti melayang beberapa senti di atas lantai. Lala mencengkram lengan Rio. "Aku bilang ada sesuatu yang salah," bisiknya keras. Lampu senter mereka mendadak redup, cahayanya bergetar, berkedip-kedip. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dari pandangan. Lorong menjadi lebih dingin. Bulu kuduk mereka berdiri serempak, seolah ada ribuan tangan tak kasat mata yang menyentuh kulit mereka. Detak jantung Rio terasa menghantam telinganya. Di layar kameranya, gambar mendadak kabur, bergaris-garis seperti televisi rusak. "Nanda, rekam juga," seru Rio terburu-buru. Namun, saat Nanda mengarahkan kameranya, layar hanya memperlihatkan gambar lorong kosong, padahal dengan mata telanjang, mereka semua tahu tadi ada seseorang. Mereka melangkah lebih jauh. Senter-senter mereka hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. Di sisi lorong, pintu-pintu ruang pasien berderet. Setiap pintu tampak sedikit terbuka, seolah mengintip mereka. Angin entah dari mana bertiup, membuat pintu-pintu itu berderit pelan, satu demi satu. Mereka tiba di sebuah ruang terbuka kecil. Di tengah ruangan itu, ada sebuah kursi roda tua yang tampak hampir runtuh. Namun anehnya, kursi itu perlahan bergerak, berputar perlahan, meski lantai tidak rata. Nanda memutar kepala dengan panik. "Lantai ini miring, bro. Mungkin angin," katanya mencari alasan. Namun Rio dan Lala tahu, tidak ada angin, tidak ada gravitasi yang bisa membuat kursi itu bergerak seperti itu. Tiba-tiba, suara keras dari belakang mereka. Mereka menoleh serempak dan melihat salah satu pintu ruangan yang tadi setengah terbuka, kini mengayun lebar. Dari dalam kegelapan, sepasang mata merah samar menatap mereka. Mereka tidak menunggu lebih lama. Dengan napas terengah, mereka mempercepat langkah, masuk lebih dalam ke lorong, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melewati batas tempat di mana dunia nyata sudah tidak berlaku lagi. Lorong yang mereka masuki terasa berbeda. Dinding-dindingnya lebih gelap, seperti dilapisi jelaga.
Lampu neon tua di langit-langit berkedip-kedip samar, mengeluarkan suara dengung aneh. Setiap kilatan lampu memperlihatkan sekilas bayangan-bayangan tak wajar bergerak cepat, lalu lenyap di sudut mata. Rio dengan tangan gemetar tetap menyorotkan kameranya ke segala arah. Lala berjalan paling belakang, sesekali menoleh dengan gelisah, merasa ada sesuatu yang mengikuti dari kegelapan. Nanda mulai memaki pelan dalam napasnya. Jelas sekali kalau keberaniannya mulai terkikis. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan besar bertuliskan ruang isolasi pasien kritis. Pintu kayu itu separuh terbuka, seolah menunggu mereka masuk. Dari celah pintu, tampak bayangan bergerak-gerak tinggi, kurus, bentuknya tak wajar. "Apa kita masuk?" tanya Rio pelan. Tak ada jawaban, tapi dorongan penasaran dan mungkin juga dorongan dari sesuatu yang tak kasat mata membuat mereka perlahan mendorong pintu itu. Bau anyir darah bercampur bau obat menyeruak keras, membuat mereka hampir muntah. Ruangan itu gelap, kecuali cahaya samar dari senter mereka. Tempat tidur berjejer rapat. Beberapa ranjang tampak masih dihuni oleh sesuatu. Rio menyorotkan senter ke sebuah ranjang. Ada sosok meringkuk di sana. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehijauan. Saat cahayanya menyentuh wajahnya, mata sosok itu terbuka lebar, menatap mereka langsung dengan tatapan kosong. Nanda mundur spontan, hampir menjatuhkan kameranya. Lala menutup mulut, menahan jeritan. Tiba-tiba, ranjang-ranjang lain mulai bergetar, seolah semua penghuni ruangan itu mulai sadar akan kehadiran mereka. Rio melangkah mundur perlahan, mengisyaratkan untuk keluar. Tapi pintu perlahan menutup sendiri dengan suara yang menusuk telinga. Mereka bertiga saling berpandangan panik. Nanda mencoba menarik pintu terkunci dari luar. Salah satu ranjang tiba-tiba terjungkal sendiri. Dari bawah ranjang itu merangkak sosok wanita berambut kusut, wajahnya penuh luka terbakar, matanya menghitam bolong. "Lari!" teriak Rio dengan sangat keras. Mereka berlari melintasi ranjang-ranjang, menghindari tangan-tangan pucat yang mencoba meraih kaki mereka dari ranjang lain. Mereka menerobos keluar melalui pintu darurat kecil di sudut ruangan. Tapi lorong di balik pintu itu lebih mengerikan, lebih sempit, lebih gelap, dan penuh coretan di dinding. Coretan-coretan itu ditulis dengan darah kering, bertuliskan kata-kata tak beraturan. "Jangan percaya mereka. Lorong ini milik kami. Kembalikan nyawa kami." Suara-suara bisikan mulai terdengar, tidak hanya dari depan, tapi dari atas, dari bawah, dari segala arah. Bisikan itu menyebut-nyebut nama mereka. Rio, Lala, Nanda. Seolah-olah lorong ini tahu siapa yang masuk. Langkah mereka semakin cepat. Mereka terus berlari menuruni lorong sempit, napas memburu. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, terdengar suara kursi roda berderit kencang, melaju sendiri ke arah mereka. Nanda menjerit. Mereka menepi, membiarkan kursi roda itu meluncur sendiri melewati mereka, membentur dinding dengan keras. Saat mereka menoleh, di kursi roda itu terduduk sesosok anak kecil mengenakan seragam pasien, kepalanya menunduk. Anak itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah tanpa mata, hanya rongga kosong menghitam. Rio menarik tangan Lala, memaksa terus berlari. Di belakang mereka, terdengar langkah kaki tambahan cepat, berat, mendekat. Tiba-tiba, Lala tersandung dan terjatuh. Dari balik kegelapan, tangan-tangan pucat meraih pergelangan kakinya, mencoba menariknya ke dalam salah satu ruang kecil di samping lorong. Rio dan Nanda buru-buru menarik Lala sekuat tenaga. Tarikan itu terasa seperti melawan kekuatan puluhan tangan.
Dengan teriakan penuh tenaga, akhirnya mereka berhasil membebaskan Lala dan berlari lagi tanpa menoleh. Lorong di depan mereka bercabang 3. Tidak ada tanda, tidak ada petunjuk arah. Tersentak oleh adrenalin, mereka memilih jalan tengah, berharap itu jalan keluar. Namun setiap lorong tampak sama. Dinding penuh noda, langit-langit rusak, dan hawa kematian yang terasa menggantung di udara. Lala terisak pelan. Sesuatu mengikuti kita, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Rio menoleh sekejap saja dan dia melihatnya. Bayangan hitam raksasa, tingginya hampir menyentuh langit-langit, melayang perlahan di belakang mereka. Tanpa suara, tanpa wajah. Mereka berbelok lagi, menemukan ruangan besar, ruang operasi. Meja bedah tua berdiri di tengah, penuh bercak hitam. Lampu operasi menggantung di atas, berayun perlahan meski tidak ada angin. Di sudut ruangan, ada lemari besi besar, pintunya terbuka, menampakkan alat-alat bedah tua berkarat. Nanda hampir menangis. Apa kita harus ngumpet di sini? Tapi sebelum mereka sempat memutuskan, lampu operasi tiba-tiba menyala sendiri, menyilaukan mata. Dan di bawah cahaya itu, berdiri sosok dokter tua mengenakan jas bedah yang lusuh dan robek-robek. Wajahnya setengah hancur, membawa gergaji bedah berkarat. Dokter itu perlahan melangkah maju, gergajinya menggesek lantai, mengeluarkan suara mengerikan. Rio menoleh cepat, mencari jalan keluar. Dia menemukan pintu kecil di belakang ruang operasi, mungkin pintu penyimpanan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke pintu itu, mendorongnya keras, dan berhamburan masuk ke dalam sebuah ruangan kecil, berisi rak-rak berdebu. Mereka mengunci pintu dari dalam, terengah-engah. Di luar, suara langkah dokter itu masih terdengar, mendekat perlahan, menggores lantai dengan gergajanya. Ruangan itu gelap total. Tapi yang lebih buruk, mereka sadar mereka tidak sendiri di dalam. Ada suara napas berat di dalam ruangan bersama mereka. Ruangan tempat mereka sembunyi sunyi total. Lala memegang tangan Rio erat, tubuhnya gemetar hebat. Sementara Nanda berdiri mematung, mendekap erat senter yang kini ia matikan. Takut cahaya kecil pun bisa mengundang perhatian makhluk di luar. Tapi justru dari dalam kegelapan muncul suara, napas berat, kasar terdengar seperti orang yang sedang menahan amarah atau kesakitan. Rio mencoba menajamkan pendengaran. Itu bukan napas salah satu dari mereka. Itu terdengar dari belakang deretan rak-rak tua. Ketika dia mengarahkan senter pelan ke arah suara itu, cahaya senter menyentuh sebuah wajah. Mereka membeku. Itu seorang pria tua, mengenakan seragam pasien rumah sakit lusuh, sobek, dan penuh noda hitam. Tapi bukan wajahnya yang membuat mereka hampir tak bisa bernapas, melainkan matanya 2 lubang kosong dengan cairan hitam mengalir perlahan dari dalamnya. Ia berdiri kaku, tidak bergerak, tapi mulutnya bergumam cepat. Gumaman dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Rio segera mematikan senter, berharap makhluk itu tak benar-benar sadar akan kehadiran mereka. Tapi telat. Gumaman itu berhenti, dan si pria perlahan mengarahkan wajahnya tepat ke arah mereka. Tanpa aba-aba, mereka bertiga menerobos keluar dari ruangan penyimpanan. Pintu didobrak keras, suara dentumannya menggema keras ke seluruh lorong. Lari mereka liar, tak terarah. Lorong-lorong rumah sakit itu seolah hidup, berubah bentuk setiap mereka berpaling. Dinding yang tadi mengarah ke ruang utama, kini membawa mereka ke ruang gelap tak bernama. Setiap langkah seperti menuju ke dalam rahang dari bangunan yang lapar. Mereka menemukan tangga tua menurun ke ruang bawah tanah. Di atasnya tertulis dengan kapur pudar, Morgus 1983. Tidak, jangan ke sana, Rio, bisik Lala ketakutan. Tapi dari belakang, suara pria bermata kosong makin dekat,
Gemanya menghantam dinding. Tak punya pilihan, mereka menuruni tangga sempit itu. Setiap anak tangga berderit nyaring, seperti memekik keberadaan mereka. Bau busuk mulai terasa, bau daging membusuk dan obat formalin tua. Bau kematian yang mengendap dalam beton. Ruang bawah tanah gelap gulita. Senter mereka kembali dinyalakan, menyingkap ruangan penuh laci-laci mayat. Besi-besi tua, penuh karat, dengan beberapa laci masih terbuka, dan terlihat jelas ada sesuatu di dalamnya. Di salah satu laci, tampak sepotong kain rumah sakit menjuntai keluar, seolah pemiliknya mencoba memaksa keluar atau ditarik masuk. Nanda mendekati laci itu dengan dorongan rasa penasaran yang campur ketakutan. Ketika dia menyentuh kain itu, laci lain terbuka sendiri dengan suara logam keras. Sosok perempuan duduk di dalam laci itu, memutar lehernya 180 derajat, menatap lurus ke arah mereka. Mereka kembali lari, melintasi lorong mayat dan menuju pintu logam di ujung ruang bawah tanah. Pintu itu berat, tertutup rapat dan berkarat. Rio mendorong dengan seluruh tenaganya, sementara dari belakang terdengar suara langkah dan rintihan. Disusul suara gerakan logam laci-laci mayat terbuka dan tertutup sendiri. Akhirnya pintu logam terbuka dan mereka masuk ke ruangan baru. Tapi ruangan ini bukan seperti bagian rumah sakit lainnya. Lantainya tanah, dindingnya seperti batu cadas. Di sudutnya ada altar batu tua dengan sisa-sisa lilin meleleh. Dan di dindingnya tergantung foto-foto hitam putih pasien dan staf rumah sakit. Semuanya dicoret dengan tanda silang merah. Lala mendekati salah satu foto, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Itu adalah foto seorang wanita. Wajahnya sangat mirip dengan Lala. Namanya tertulis di bawah. Dr. Larasati, 1982, hilang tanpa jejak. Lala tertegun. Ini aku. Nanda menoleh. Nggak mungkin, kamu bukan dokter. Ini cuma kebetulan. Tiba-tiba dari belakang altar muncul suara berat. Dia sudah kembali. Penjaga itu akhirnya kembali. Sosok tinggi besar dengan wajah dililit kain kasa berdiri, tubuhnya berdarah, namun kakinya tidak menyentuh tanah. Sosok itu perlahan melayang mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di udara, bukan di tanah. Rio mengangkat kameranya tanpa sadar merekam makhluk itu. Tapi layar kameranya pecah, seperti tak kuat menampung energi gelap dari sosok itu. Makhluk itu menunjuk ke arah Lala. Sudah waktunya kau menebus janjimu. Lala jatuh terduduk. Ingatan asing mulai membanjiri kepalanya, potongan gambar operasi ilegal, pasien disiksa, bisikan dalam ruang steril. Seolah dia memang pernah hidup di rumah sakit itu. Rio mencoba melindungi Lala, namun tangan makhluk itu cukup panjang untuk menyentuh pundaknya. Seketika tubuh Rio terdorong ke belakang, menghantam dinding batu dengan keras. Tak sadarkan diri, Nanda menyeret Lala kabur dari ruangan itu. Tangisnya pecah. Jangan lihat ke belakang, Lala. Lari. Mereka melewati lorong sempit lainnya. Dindingnya lebih kasar dan dingin, seolah mereka kini masuk ke dalam perut dari rumah sakit ini, tempat rahasia di mana tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Tiba-tiba lorong itu berakhir. Di sebuah ruangan silinder besar, di tengahnya ada sumur tua dengan besi penutup yang sudah berkarat. Di dinding sekitar sumur tertulis, siapapun yang masukkan jiwa ke sumur ini tak akan kembali utuh. Lala merasa tubuhnya ditarik secara emosional ke arah sumur. Seperti ada suara dari dalam suara yang sangat familiar. Suara ibunya memanggil dari dalam kegelapan. Lala, bantu ibu, di sini dingin. Lala berdiri di tepi sumur tua itu. Suara ibunya semakin jelas, seolah berasal dari kedalaman yang tak berdasar. Ayo Lala, ibu di sini, temani ibu. Tangannya mulai terulur,
seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari kesadarannya. Air sumur hitam pekat tak memantulkan cahaya senter sama sekali. Bukan air, pikir Nanda, lebih seperti lubang tak berujung. Lubang ke dimensi lain. Nanda menahan lengan Lala. "Jangan, itu bukan ibumu, itu bukan suara ibumu, Lala." Tapi Lala justru menoleh dengan tatapan kosong. "Bagaimana kau tahu?" katanya dengan suara yang tidak seperti dirinya. Langkah kaki terdengar mendekat dari lorong belakang mereka. Rio, yang sebelumnya terkapar tak sadar, muncul tertatih dengan wajah pucat, matanya kosong. Tapi ada yang aneh cara jalannya, cara ia diam. Itu bukan Rio. Tubuhnya digerakkan seperti boneka. Dan ketika ia membuka mulutnya, suara yang keluar bukan suaranya. Sumur ini menyimpan utang jiwa. Salah satu dari kalian harus menggantikan yang dibawa dulu. Lala mundur beberapa langkah. Nanda berdiri di hadapannya, bersiap melindungi. Tapi si Rio terus mendekat. Tangannya mulai berubah, memanjang seperti akar, merambat ke dinding dan tanah. Lantai di sekitar sumur mulai retak. Dari retakan itu, tangan-tangan hitam kurus menjulur keluar seperti mencari sesuatu atau seseorang. Satu tangan mencengkeram pergelangan kaki Lala. Ia menjerit dan terjatuh ke lantai. Nanda berusaha menariknya, tapi tangan itu terlalu kuat dan jumlahnya semakin banyak. Dengan sisa keberanian, Nanda meraih potongan besi di dekat sumur dan menghantam tangan-tangan itu satu persatu. Suara mereka seperti tangisan bayi menyayat dan memekakkan telinga. Akhirnya, Lala bisa ditarik kembali. Tapi kini ada bekas luka seperti terbakar di kakinya berbentuk angka. 7. Rio yang kerasukan berdiri diam menatap angka itu. Kemudian ia bicara dengan suara menggema. "Angka kematian, 7 hari untuk membayar dosamu, Larasati." Lala menangis ketakutan, berteriak bahwa ia bukan Larasati, bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun suara dari tubuh Rio hanya tertawa pelan. "Kau pikir reinkarnasi menghapus jejak masa lalu?" Nanda menarik Lala pergi dari ruangan itu, naik kembali ke atas melalui lorong sempit. Mereka meninggalkan tubuh Rio atau apapun yang kini mendiaminya di samping sumur, tertawa dalam kegelapan. Lorong yang mereka lewati tak lagi seperti sebelumnya. Lampu-lampu tua mulai menyala satu persatu dengan cahaya redup kekuningan yang berkedip tak menentu. Tiba-tiba, lorong itu mengarah ke ruang perawatan intensif lama. Ruangan itu penuh ranjang-ranjang tua dan peralatan medis yang berkarat. Namun yang membuat jantung mereka berhenti sesaat adalah semua ranjang tersebut kini ditempati pasien. Tapi pasien yang sudah membusuk, dengan mata terbuka dan kepala menoleh mengikuti gerak mereka. Satu pasien, seorang pria botak dengan selang pernapasan yang menggantung lepas, duduk perlahan dari tempat tidurnya dan berkata, "Kau kembali untuk menyelesaikan prosedur, dokter." Rasa pusing menyerang kepala Lala. Dia terhuyung dan terjatuh. Dalam pandangannya yang kabur, dia melihat bayangan dirinya dalam jas dokter sedang mengoperasi pasien tanpa bius. Darah muncrat, suara jeritan, dan dia tersenyum saat itu. Pemandangan itu menghilang. Lala menjerit keras, menolak kenyataan. Nanda memeluknya erat. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya. Mereka berlari melewati ranjang-ranjang itu, sambil para pasien meracau doa-doa campur teriakan. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan arsip. Pintu kayu yang separuh lapuk itu menyimpan ribuan berkas. Nanda membuka satu map tertulis nama, "Larasati, dokter." Ia membuka lembaran itu. Foto Lala, namun dengan potongan rambut dan gaya 80-an terpampang jelas. Di bagian bawah ditulis, "Status dikoret, penanggung jawab, unit eksperimen 7, catatan, tidak stabil, menghilang setelah insiden sumur." Mata Lala membelalak.
Dia menjatuhkan map itu sambil gemetar. Nanda membuka map lain. Ada banyak nama, dan semuanya memiliki tanda silang merah di foto mereka. Kemudian dia menemukan map dengan tulisan, rumah sakit, sumber arta, korban jiwa, 1982. Di dalamnya, puluhan foto korban, termasuk seorang wanita tua mirip sekali dengan Ibu Lala. Status, hilang di lorong bawah. Lala menangis. Kini semuanya mulai masuk akal. Kenapa suara ibunya terdengar dari sumur? Kenapa rumah sakit ini memanggil-manggil dirinya? Seketika lampu padam total. Di balik tumpukan arsip terdengar langkah kaki kecil dan suara seperti anak kecil tertawa. Dari dalam kegelapan keluar sosok anak laki-laki berpakaian pasien, namun wajahnya hancur seperti terbakar. Ia mendekati mereka dan berkata pelan, "Kau janji akan menyembuhkanku, Bu Dokter. Tapi kau bakar kami semua." Sosok itu meloncat ke arah Lala. Nanda menarik Lala mundur dan melempar rak logam menimpanya. Jeritan si anak menggema panjang dan kemudian sunyi kembali. Mereka kembali berlari menyusuri koridor demi koridor yang kini makin terlihat seperti mimpi buruk. Dinding mulai berdarah, pintu-pintu terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar suara tangisan, tawa, dan teriakan. Rumah sakit ini bukan bangunan mati, ia hidup. Ia ingat semua dosa penghuninya, dan ia menuntut pengakuan. Mereka akhirnya menemukan pintu keluar darurat terbuka sedikit, mengarah keluar. Tapi saat mendekat, Lala berhenti. Bayangan dirinya sedang berdiri di luar pintu, dan si bayangan itu tersenyum dan berkata, "Kau tidak bisa kabur dari dirimu sendiri.